بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya Rabb. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan rumah, Haji Mazlan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, dan juga kepada seluruh jemaah pengajian majelis ta'lim ataupun daurah usbu'iyah, daurah mingguan ataupun daurah pekanan. Sebagian orang tak suka sebut minggu kerana minggu ni lafaz ciptaan orang Yahudi, jadi sebut pekan. Lebih sedap sebut pekan. Pekan tu bahasa kita, bahasa Melayu, satu pekan. Ataupun dalam bahasa agama, macam kami di Aceh itu disebut satu Jumaat. Satu Jumaat. Jadi sekali satu minggu. Jadi alhamdulillah, seminggu sekali kita berjumpa dalam rumah yang mulia ini. Bermakna tuan rumah telah membuat satu jambatan di akhirat untuk mencapai ataupun mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kami bincang-bincang dengan Noval, ini di antara yang pelik saya kata di Seremban di Malaysia ni. Kami di Aceh jam 11 dah habis dah belajar. Jam 11 dah habis belajar. Ini jam 11 baru start. Sampai jam 2 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di masjid yang lain pun, di surau-surau yang lain saya pun tengok, di Seremban ni, dia pengajian ataupun kuliah, dia tak direct selepas solat. Kalau kita biasa, saya sering di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang lepas maghrib, lepas salam, wirid, zikir, doa, habis itu solat sunat, langsung start ceramah, langsung start kuliah. Ataupun lepas subuh macam tu juga, lepas zikir langsung start kuliah. Sini Seremban tak? Bahkan yang isi tausiah tu, dia datang lambat. Tak mesti solat berjamaah, tak mesti solat sama dengan jamaah. Dia solat jamaah ataupun solat di mana-mana, habis itu baru pergi mengajar. Dan yang hebat jamaah mau tunggu. Dia tak balik. Dia tunggu sampai tuan guru ataupun ustaz untuk menyampaikan materi. Ini yang membuat saya cemburu ataupun tergugah hatilah pasal suasana seperti ini di Seremban ni. Maka layaklah Seremban ini darul khusus, khusus dia. Alhamdulillah. Ini semangat tuan-tuan puan. Lanjutkan aktiviti seperti ini, Allah ridho pada kita. Dalam salah satu kitab tasawuf disebut tu, untuk mencari ridha Allah ini, sebahagian hamba Allah itu kadang-kadang dia buat perkara-perkara yang tak normal.
Yang tak normal. Apa tak normal? Berjaga malam itu tak normal tuh. Karena malam dikhususkan untuk tempat rehat. Waja'alna al-laila libasa. Selimut kan, dijadikan malam ini sebagai selimut, artinya tempat kita rehat, tempat kita untuk menenangkan diri. Tetapi dalam perkara-perkara yang lain, kadang-kadang kita tengok, apalagi dalam sistem tuntut ilmu ini, kebanyakan orang berjaya belajar tengah malam. Belajar tengah malam, dia ambil masa-masa malam sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, hanya untuk mencari ilmu, hanya untuk menuntut ilmu. Dan itu berlaku lah di pondok-pondok, hampir semua pondok di Indonesia kah, di Malaysia kah, seperti itu saya tengok. Ada guru kami dulu, senior kami itu di Pondok Darussalam Labuan Haji itu, dia belajar malam, belajar hanya malam, maknanya lepas sholat Isya dia belajar. Apakah dia pergi rujukan dengan guru-guru dia, ataupun dia belajar seorang sendiri, dia telaah sendiri. Sebelum dia telaah sendiri, dia pergi dulu pada tok guru, dua tok guru dia tanya, kemudian dia combine pendapat-pendapat tok guru itu, dia telaah sampai subuh sendiri itu. Dan kami mengintip tok guru macam mana belajar tu. Kitab dia tu di sekelilingnya kitab semua kitab. Tak jumpa sini, buka sana. Tak jumpa sana, buka sini. Semua ada kita. Macam itulah dia berikan diri dia untuk ilmu. Sehingga masa itu, ketika kami duduk dengan dia, duduk tepi dia tu, bunyi suara nafas dia tu macam orang kurang tidur. Bunyi. Dan alhamdulillah dia di antara orang yang berjaya. Dia kuasai seluruh ilmu, seluruh kitab. Dan bahkan kadang-kadang dia tak belajar kitab itu. Tetapi ketika dia baca di tengah-tengah kitab, dia tahu nih. Ketika dia tengok konteks dalam cerita kitab itu, dia tahu nih. Ini mesti cerita sebelumnya macam ni, dia kata. Tahu dia tuh. Tapi tak belajar. Tak pernah baca kitab itu dia. Nah, itu diantara saya tengok karamah orang-orang yang mencari ilmu, dia berikan dirinya untuk ilmu, maka ilmu tak segan-segan memberi dirinya untuk dia. Kan ada pepatah itu kan, ilmu itu tidak akan memberikan dirinya untuk kamu sepertiga pun, separuh pun dia tak bagi sebelum engkau bagi seluruh dirimu untuk ilmu. Boleh paham? Al-ilmu la yu'tika ba'dhu hatta tu'tika kulluh, dia katakan. Ilmu itu tidak akan memberikan dirinya untuk umum, sedikit pun dia tak beri sebelum kamu berikan dirimu kepadanya sepenuhnya. Maka wajar orang alim itu, orang-orang yang berilmu, beramal, itu dipuji oleh Allah. Dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang tak berilmu? Tak sama. Dalam ayat yang lain Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu itu dan orang yang tak berilmu. Bahkan Sayyidina Ali ketika ditanya perbezaan harta dengan ilmu, kedudukan dengan ilmu, pangkat dengan ilmu, itu setiap ditanya oleh berlainan orang, selalu Sayyidina Ali memberikan jawaban yang berbeza-beza. Itu maknanya keagungan ataupun kelebihan ilmu itu sangat besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sebut itu fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Nabi sebut kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu itu sama seperti kelebihanku dengan orang-orang yang paling rendah daripada kamu. Nabi tunjuk kepada sahabat, siapa yang paling rendah daripada kamu itu, yang paling awam daripada kamu itu, bandingan dengan saya. Itu bandingannya. Itu kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Maka alhamdulillah lah, tahniah kepada tuan-tuan perempuan belajar sampai tengah malam untuk mencari ilmu. Dan itu akan menjadi saksi esok di akhirat.
Setiap yang kita pijak, berlangkah dari rumah pergi sini, naik kereta kan, naik motor kan, apalagi berjalan kaki kan, tapi jangan pula jalan kaki jauh. Ya. Itu akan menjadi saksi itu. Duduk di atas lantai, dipayungkan oleh atap dan rumah, itu semua jadi saksi itu di akhirat esok. Kadang-kadang ada amalan kita tak betul, amalan kita tak sempurna, ditambah dengan saksi-saksi itu. Dan itu pasti Allah sebut dalam ayat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Esok bukan mulut ini yang akan berbicara, bukan ini yang akan memberi keterangan, tak. Tangan akan jadi naik saksi, kaki akan naik saksi. Dalam tafsir ulama menafsirkan itu, apapun yang berkaitan denganmu itu akan naik saksi. Lingkunganmu, kiri kananmu, jiran tetanggamu itu, dia tengok kamu pernah taat kepada Allah, dia tengok kamu pernah belajar, dia akan naik saksi. Karena esok hari akhirat, hari keadilan, tak ada pengkhianatan hari itu. Dia akan tunjuk, aku ya Allah, aku tak redha dia masuk neraka, aku tak redha ya Allah, aku saksi dia pernah menjadi ilmu engkau itu karena engkau. Itu dia. Maka bersyukurlah tuan-tuan, puan-puan, kita masih berada dalam ilmu, dalam menuntut ilmu itu. Dan untuk ilmu itu wajib, fardu kan. Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimatin. Untuk ilmu itu fardu, wajib itu. Ke atas tiap-tiap farduin itu. Maka di Malaysia ada subjek farduin. Kami tak ada di Aceh, tak ada. Tak ada subjek farduin, tak ada. Kitab ada pembahasan farduin, tapi khas subjek farduin tak ada. Itu dia, mungkin mau diimplementasikan hadis tadi itu. Yang talabul ilmi fardhah ala kulli. Kulli itu kan kalau kita belajar ilmu mantik kan setiap afrad tuh. Tak kira siapa, saya, tuan-tuan semua tuh wajib fardu tuh jadi tuntut ilmu. Yang disuruh tuntut ilmu. Tuntut ilmu itu wajib, bukan alim wajib, bukan jadi ustaz wajib, bukan. Wajib tuntut ilmu, fardu tuntut ilmu. Nah jadi apa? Allah kita tak tahu. Tak semesti semua jadi ustaz. Kalau semua jadi ustaz, macam ni, siapa yang nak ustaz? Jantullah, selamat, tahniah, istiqamah lah dalam mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Karena malam ini tak ada tajuk khas. Tadi saya baca satu ayat, surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 21. Sering kita jumpa ayat ini pada kad jemputan kawin. Pada kad jemputan kawin sering jumpa ayat ini. Walaupun kadang-kadang mempelai laki perempuan tak tahu pun apa isi daripada ayat itu. Hanya menjadi hiasan dalam kad undangan, kalau kami kata kartu undangan. Jadi hiasan saja tuh. Ayat itu jadi hiasan saja tuh. Yang kebanyakan suami istri, calon suami calon istri, dia tak tahu makna daripada ayat itu. Dan tak tahu pun apa tuh. Dia ingat hanya sebagai aksesoris pelengkap kad jemputan itu. Padahal kalau kita baca, kita tengok tafsir, sangat banyak maknanya. Dan itu berkaitan dengan suami istri ataupun berkaitan dengan keluarga. Maka malam ini kita kaji sedikit fikih keluarga. Yang tajuk agak sedap sekali. Rahasia hati seorang istri. Rahasia hati seorang istri saat cinta tumbuh dan saat ia pergi. Ini kena dengar nih. Kita ni yang khas laki-laki kena dengar. Jangan pergi dulu. Tak ada, saja lawak. Okey Ali, dari mana Ali? Okey. Rahasia hati seorang istri saat cinta tumbuh dan saat ia pergi. Tajuknya agak inilah sikit lah, agak sastra sikit. Itu ayat Allah dalam surah Ar-Rum tadi dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ar-Rum ayat 21 tadi itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Makna dia, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah. Ia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu memperoleh ketenangan, sakinah pada dia.
Dan dia menjadikan di antaramu rasa cinta. Dia tumbuhkan rasa cinta, mahabbah, dan juga mawaddah, dan kasih sayang, yaitu rahmah. Kalau kita tengok kepada asbabun nuzul ataupun sebab-sebab penciptaan ini, kan Allah mau membahagiakan Nabi Adam, dan Allah ciptakan Hawa daripada jenis Nabi Adam. Daripada jenis Nabi Adam. Sama maksudnya, daripada sama-sama jenis. Bayangkan. Kalau dulu lah mungkin kita tak tahu lah. Kalau seandainya dulu suami itu manusia, istri lembunya lah. Nah, ya, itulah keadilan Allah. Allah tak cipta pasangan dengan yang berbeza jenis. Sama ya, sama jenis. Laki perempuan sama-sama manusia. Dari jenis yang sama, walaupun beda-beda jantina, beda kelamin. Itu tujuan untuk apa? Litas kunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram, sakinah, tenang kamu dengan dia. Nabi Adam pada masa itu kan kalut, Nabi Adam kan rasa kalut, seorang sendiri sepi dia. Dia tengok burung, tengok merpati sedang bermesraan, dia pun ingin macam itu. Allah tahu kehendak Nabi Adam, Allah ciptakanlah istri itu untuk dia itu. Dan diciptakan di antara itu kasih sayang, di antara dua pasangan suami istri itu, kasih sayang, rasa cinta, rasa rindu. Walaupun sebagian orang mungkin tak boleh menanggung rindu, salah letak rasa rindu, ada juga. Adapun cinta bukan kerana Allah, ada juga. Cinta buta banyak. Itu dia. Maka kena belajar ilmu tu. Alhamdulillah di Malaysia sebelum kahwin ada apa nama tu? Kursus. Alhamdulillah kami tak ada. Ada. Tapi kami walaupun tak ada kursus, sebelum kahwin tu ditry dulu. Tak boleh keluar surat tu. Surat nak kahwin sini kata apa tu? Surat kita nak hantar ke pejabat agama bahawa kita nak kahwin. Surat tu kami kena buat satu pejabat. Pejabat tu situ ada ulama, ustaz, dia akan try kita tu. Layak tak untuk menjadi suami? Ditanya tanya farduin kah, syahadah kah, macam mana kah? Setelah baca Quran, istighfar macam mana kah? Itu dia. Dan biasanya sebelum mereka nak kahwin, mereka belajar dulu tu. Belajar tu. Takut tak lepas tu exam tu, tak dapat surat tu, tak jadi nikah pula. Dan bukan hanya mempelai, wali, lebih-lebih wali dari perempuan. Itu wali perempuan ayah si gadis ni, ketika dia mau menikahkan anaknya, dia dah siap sedia aja. Dah siap sedia untuk menjadi seorang wali yang sah. Wali yang sah kan wali yang adil. Apa wali yang adil? Wali yang tak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dalam dosa kecil. Artinya seorang wali yang buat dosa besar dan dia selalu dalam dosa kecil, tak sah sebagai wali. Tak sah sebagai wali, tak sah nikah. Tak sah nikah, anak zina. Maka kita tengok sebelum nak akad tu kan, ada taubat tu. Ada taubat yang kita tak paham itu sedang bertaubat tu. Karena kita kalau sudah bertaubat, dah bersih. Taubat tu, baca syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astaghfirullah, itu taubat. Itu dia, jangan tanya ada hadis kah, sunnah kah, bid'ah kah, pening kau kepala wahdi. Dia tak paham. Itulah kehebatan orang tua kita dulu. Dia akan cari usaha supaya perkawinan ni sah, supaya anak bini nanti dia duduk dalam keadaan sah, punya keturunan sah. Macam mana ni? Ini selalu maksiat ni, solat tak pernah. Sekurang-kurangnya tu baca syahadah, baca istighfar sebelum engkau menikahkan anakmu tu, supaya engkau berada dalam suci, dalam taubat, dalam sah menjadi sebagai wali. Itu kami tanya tu. Kalau dah anaknya dah menikah, dah mulai boleh nampak pergi masjid dah. Nampak pergi surau, nampak pergi jamaah. Ini mesti ni anaknya nak nikah ni. Ada yang lain? Boleh faham kan? Okey tu. Ayat tadi itu mengajarkan kita bahawa rumah tangga tidak dibangun hanya dengan akad, tetapi dengan mawaddah dan rahmah yang harus dipelihara. Bukan hanya takat ijab kabul. Kan sekarang orang yang penting itu akad nikah tu. Dia tengok hanya tu yang penting, padahal bukan.
Itu hanya jalan tuh, jalan orang kata apa, pintu untuk menuju kepada pernikahan, menuju kepada pasangan yang sah. Tapi tak, persiapan itu yang paling penting. Ada rasa, tahu dia rasa mawaddah, tahu rasa kasih sayang, tahu dia macam mana mau berkasih sayang di antara pasangan suami istri. Maka disebutlah di dalam kitab-kitab itu, orang tua kita sebut, kalau suami istri itu tak saling paham, maka itu rumah tangga berpotensi retak ataupun terkorban. Karena paham. Kalau hati si suami, hati si istri tak menyatu, walaupun beza, itu potensi cerai, potensi talak, potensi tak boleh bersama. Pasal apa? Karena dua hati tidak boleh disatukan dalam satu hati keluarga suami istri. Maka kena paham nih yang belum nikah nih, yang belum kawin. Kami dah kawin dah, walaupun nak tambah satu lagi, insyaAllah. Okay. Hati wanita berbeza dengan hati laki-laki. Betul. Ini abang yang belum kawin kena paham nih. Dan yang dah kawin pasti tahu nih. Yang dah kawin mesti tahu nih. Pasti beza, kita tak sama. Dari jenis kelamin dia beza, hati mesti beda. Tuan, itu dia. Maka wahai laki-laki, wahai para suami, ketahuilah, Allah menciptakan wanita dengan hati yang sangat lembut. Beda dengan hati kita. Kita agak keras sedikit. Wanita lembut. Walaupun mungkin pembawaan dia kasar, nampak dia macam sedikit orang kata apa, tomboy, tapi hati dia tak, dia lembut. Hati dia. Itu memang fitrah seorang wanita. Berbeza dengan kita laki-laki. Sehebat apapun wanita, selantang apapun dia, segarang apapun dia, hati dia tetap hati lembut. Jangan tertipu dengan kulit, jangan tertipu dengan lapi. Hati akan nampak. Beza dia tu. Maka, wahai para suami, ingatlah, hati wanita itu beza dengan hati laki-laki. Allah mengatakan, Allah menciptakan wanita dengan hati yang lembut. Kerana itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis tu. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, berbuat baiklah kepada para wanita. Artinya wanita harus sentiasa kita baik-baikin dia tu. Sentiasa sayang kepada dia, tak boleh keras. Itu wanita, seorang istri. Maka ketahuilah wahai laki-laki, wanita mungkin tidak mengingat semua hadiah yang pernah diberikan suaminya. Kita cinta sayang pada istri, bagi cincin kah, bagi makanan sedap kah, bagi rumah kah. Kadang-kadang bukan itu yang diingatkan. Wanita mungkin tidak ingat ya kepada semua hadiah yang diberikan, tetapi dia akan mengingat bagaimana suaminya memperlakukannya ketika ia sedang menangis. Itu yang nampak, itu yang terbayang tuh ketika dia merajuk, ketika menangis. Apa kita buat suami? Nak tenang dia, nak sepak dia. Datang kita bujuk dia tuh, kata-kata ini, bagi itu, bagi motivasi semangat-semangat. Itu yang dia ingat tuh. Ia akan mengingat apakah suaminya membela harga dirinya ataupun tidak. Itu dia, karena wanita itu, istri itu, dia perlu pelindung. Dia perlu perlindungan. Yang lindung dia, suami dia. Kemanapun dia pergi, yang berhak lindung suami, yang berhak lindung istri, wanita ini, suami. Siapapun, bahaya apapun, suami kena berada di hadapan untuk membela bini, membela istri. Pergi ke Kelantan, kita melewati gunung Greg. Tengah-tengah malam tu kan sepi tu. Saya pernah pergi tu. Tengah-tengah malam tu, di gunung tu dah apa nama, kabut tu. Sini kata apa? Embun, kabus, tak nampak. Kadang-kadang nampak harimau, nampak gajah. Untung saya tak bawa istri malam tu.
Macam mana masa tu, emergency itu, kita nak lari, nak tinggal bini situ. Kamu akan dikenang tuh, laki-laki pengecut. Tak boleh nak melindungi istrinya itu. Walaupun kamu mati itu, membela istri, apa? Karena lindung dia itu. Karena dia akan menjadi mindset dalam diri dia bahwa dia sebagai istri dilindung oleh suami dia itu. Kerana bagi wanita perasaan lebih lama tersimpan daripada ucapan. Ucapan tak penting, tak perlu banyak, tapi perasaan. Tengok, dia kenang tuh yang dia tengok kejadian yang kita tuh, kita sentuh perasaan dia. Nah, itu dia. Oke, ada orang tanya, mengapa cinta seorang istri tumbuh? Apa sebab? Apa sebab cinta seorang istri, seorang wanita tumbuh kepada laki-laki ataupun suami dia? Nah, cinta wanita tumbuh ketika ia merasa. Ketika dia merasa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sebab. Nah, ada 7 sebab pasal apa wanita tumbuh cinta kepada suaminya ataupun kepada lakinya. Yang pertama, dihargai. Dia merasa dihargai oleh suaminya. Nah, tengok, apakah aku dianggap ada ataupun tak? Itu tumbuh, dia akan cinta kepada suaminya. Kalau tak, lama-lama cinta itu terkikis. Dia akan cari sandaran lain, sandaran baru. Pasal apa? Tak dihargai. Wahai para suami, wahai para laki, hargai istrimu. Pertama. Yang kedua, kerana wanita merasa didengarkan. Suami, laki, dengarlah apa yang dicerita oleh istri dan perempuanmu itu. Walaupun tak masuk, walaupun tak ingat, dengar apa yang dicerita itu. Ada semboyan apa kata itu. Yang paling sedap tu, istri paling tidak bercerita kepada suaminya. Apa itu? Yang paling sedap tu istri bercerita kepada suaminya. Jangankan ambil hati, ingat pun tak. Ada tu apa dia kata-kata tu. Nah, itu dia. Makanya dengar ya. Tak payah bantah, tak payah nak debat, tak payah. Dengar ya. Habis itu tidur. 2. Yang ketiga, wanita merasa dipuji. Istri merasa dipuji, Noval. Esok kahwin, puji. Kamu cantik. Ya, walaupun tak cantik. Kamu ni putih, walaupun hitam. Dia dipuji, sanjung. Kita kena puji-puji dia tu. Kan Nabi mengajarkan kepada kita kan. Nabi memuji bininya dengan kata-kata yang sedap. Ya Humairah itu kan. Ya Humairah, ya Ummu Kalsum, ya Muwafaqah, wahai wanita yang cerdik, wahai wanita yang wahai mawarku, bunga mawar. Itu dia. Kemudian wanita merasa dipeluk wanita oleh suami dia. Ini kita tengok sebagai laki, masa berkawan, masa pacaran itu peluk. Tapi dah jadi bini, jangankan nak peluk, sentuh pun. Pegang tangan pun ada. Pegang tangan malu katanya. Padahal bersentuhan untuk suami istri itu menjadi satu kedekatan, sentuh, bersentuhan kulit istri dengan suami itu menjadi satu kedekatan. Dia akan terus merasa rapat, dekat, hangat. Maka suami istri dilarang untuk tidur pisah, tak boleh. Tak boleh satu bilik depan, satu bilik belakang. Bila perlu, masa hajat dia perlu. Itu bersama. Betul dah. Tak boleh itu. Pada hakikatnya. Maka selepas anak besar kan disuruh kita kena pisah bilik. Anak dengan orang tua. Itu dia. Dia kena dipeluk. Kemudian wanita merasa diprioritaskan. Dia lebih diutamakan daripada yang lain. Itu suami ini kena paham, kena betul-betul tahu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, hatta dalam keluarga kita pun, istri kena buat dia prioriti kita, istri kita. Bukan makna kita nak tolak keluarga, bukan itu masalahnya. Tapi kita nak menjaga nih kawan kita nih, teman hidup kita, teman tidur. Takkan kita nak tidur dengan kakak, dengan mak, tak mungkin kan?
Nah, itu dia. Nah, priority pada istri kita. Kemudian merasa dilindung. Pelindung yang tadi kita kata. Ketika jumpa dengan harimau, kita lindung dia. Ketika jumpa dengan gangster, nak buat apa-apa kah, pagi nak rogol dia, macam gambar-gambar Hindustan kan sering lah. Hindustan dan ada gangster nak rogol gadis, anak orang, gogol bini orang, datang kita sebagai hero. Shahrukh Khan. Dan yang last sekali merasa dihormati. Nah, itu dia. Hormat suami sama dia, maka dia pun beri hormat. Jangan pernah rendahkan perempuan. Kadang bunga yang murah lebih berharga daripada emas yang mahal bila diberikan dengan cinta. Bunga, berapa harga bunga? Paling mahal berapa harga bunga? Ada RM50, ada kan? Dibagi dengan rasa cinta, itu dia ingat, sampai mati dia ingat. Walaupun dia tak sama seperti harga emas. Kadang ucapan terima kasih Umi, terima kasih adik, terima kasih my wife, terima kasih my heart. Ucapan tuh ya terima kasih, sangat sederhana, itu menjadi ingatan kepada dia. Dia merasa dilindungi, dihormati. Kata-kata terima kasih itu kadang-kadang lebih mahal daripada hadiah puluhan juta. Tak berarti bagi seorang wanita itu puluhan juta, tak berarti. Kalau dia tak dihargai, merasa tak dilindung, tak berarti. Wanita ingin dicintai setiap hari, bukan hanya saat awal menikah. Tapi tengok sekarang masa-masa awal menikah, sayang bini, sayang ni, dia tinggal mana-mana. Lepas tu nak berjalan ke sana satu, sini satu. Sering terjadi itu. Okey, itu mula-mula cinta tumbuh tadi itu. Sekarang kita tengok bila cinta itu pergi. Mengapa cinta pergi? Mengapa cinta seorang istri itu pergi? Jarang sekali wanita berhenti mencintai dalam satu malam. Jarang sekali itu. Tak beda dengan laki. Laki-laki nak pergi, nak puaskan diri kan? Kalau sini mungkin pergi Thailand. Satu malam. Ada puas dah. Bercinta semalam itu lupa. Ataupun dalam pernikahan orang Syiah itu mut'ah, temporary, hanya 3 bulan bercinta, 3 bulan berkasih sayang, itu cerai. Itu laki-laki boleh, tapi perempuan tak boleh. Cinta perempuan bukan seperti itu. Jarang sekali wanita berhenti mencintai dalam satu malam. Cintanya pergi sedikit demi sedikit, pelan-pelan bagi cinta seorang wanita. Pelan-pelan. Bukan sekaligus kita, pelan-pelan. Hari demi hari, esok, lusa, ketika ada hal-hal yang tak kena, luka demi luka, dah bertambah luka, selalu ada luka. Terkikis pelan-pelan, air mata demi air mata, menangis, bulan ni menangis, bulan depan menangis, tahun ni menangis, tahun depan, selalu tu, pelan-pelan. Ucapan demi ucapan suami yang kasar kah, yang maki hamun kah, hingga akhirnya hatinya letih. Dah letih lelah. Semua dah dapat dari suami. Belum lagi kena sepak. Belum lagi kena hantam, kena tinju sampai copot gigi. Tinju bini, copot gigi. Esok nak bawa ganti gigi. Lebih mahal lagi. Kan bodoh nama suami itu. Okey. Itu dia. Hingga akhirnya hatinya letih, lelah. Lalu ia berkata, bini itu akan berkata kepada kita, Bang, aku sudah tak mampu lagi, dia kata, tak sanggup lagi. Padahal yang mati itu bukan cintanya, yang mati adalah harapannya. Tak ada harapan lagi pada suami macam ni. Dah lah, jelek kita macam kita ni. Okay? Harapan tak ada. Okey, tetapi walaupun seperti itu ibu bapa, wahai para suami, para istri, kita kena paham, kita kena ingat juga. Di mana kesalahan yang terbesar tu? Kesalahan besar para suami di mana? Apa-apa saja kesalahan besar para suami? Kita tengok banyak suami merasa cukup kerana ini salah nih. Suami rata-rata dia merasa cukup kerana mungkin aku sudah bekerja, dia kata. Aku dah kerja dah. Apa lagi kurang? Itu suami tak sedar tu. Aku sudah memberi nafkah.
Ada bagi dah. Nafkah zahir bagi, nafkah batin bagi. 8 anak berjatuh ni. 8 anak meninggal 1 dengan 7. Dah bagi dah. Padahal nafkah mengenyangkan perut saja, tetapi kelembutan menghidupkan hati. Berarti yang kurang apa? Lembut tadi. Nafkah di sini mana nafkah batin. Nafkah batin bukan hanya bersama saja. Lembut itu, berlembut seorang suami kepada bini, itu nafkah batin. Boleh paham? Nah, itu dia. Karena nafkah zahir hanya mengenyangkan perut, tetapi kelembutan menghidupkan hati. Jangan hanya memberi uang, tapi berilah perhatian. Jangan hanya membangun rumah, tapi bangunlah rasa aman. Aman bini dan kita. Bawa rumah besar-besar, kuat-kuat, tak boleh masuk penyamun, tak boleh masuk maling. Tapi hati kita sempat diambil oleh, hati bini kita sempat diambil oleh orang. Tengok tu. Jasad tak diambil, hati diambil tu. Kalau bahasa kami, kemalingan. Hati istri kemalingan. Faham? Boleh faham? Jangan hanya mencari rezeki, carilah juga senyum istri. Ingat abang, ayah-ayah semua, kalau balik rumah tengok istri tak senyum, ini warning besar. Tengok istri tak senyum lagi, kena warning. Kalau saya panggil itu bini saya, siapa tak senyum? Senyumlah. Tak kahwin? Berapa bini? Ingatkan 2, aku pun nak ikut kalau 2. Balik rumah tengok tu, dia senyum tak senyum? Dah berhari-hari tak senyum, ini ada masalah. Ada masalah, carilah senyum istri itu. Okey, pesan untuk para istri ini, ingat. Pesan untuk para istri, wahai para istri, suami juga manusia. Suami manusia. Suami juga manusia, ia boleh salah. Ada suami tak salah? Ada. Pernah salah dengan bini tak? Apa salah? Ada salah kita, semua kita ada salah. Suami juga manusia, ia boleh salah, ia boleh letih. Suami pun boleh letih, apalagi yang kerja. Ia juga ingin dihargai suami. Ini pesan kepada perempuan ni. Maka jangan jadikan setiap kesalahan sebagai alasan mengakhiri rumah tangga. Ini pesan pada istri. Jangan jadikan setiap kesalahan suami itu menjadikan alasan untuk mengakhiri rumah tangga. Tak boleh bagi istri. Okay? Selama masih ada iman, selama masih ada agama. Maka saya pribadi selalu berpesan kepada bini saya. Kita ada aturan, kita ada agama, kita ada iman. Apakah keputusanmu itu atas ridho ilahi tak? Apakah keputusanmu itu bil ma'ruf tak? Kalau bil ma'ruf, aku pun ikut. Aku ridho. Tapi kalau bukan karena agama, bukan karena iman, kita tak mau. Tak mau tu. Selama masih ada iman. Selama masih ada penyesalan. Selama masih ada usaha berubah. Dia tak tahan lagi, dah bertahun-tahun tu. Tak tahan bini. Tapi suami mau berubah. Jadi masih ada harapan. Maka jangan mudah menutup pintu maaf. Wahai para istri, jangan mudah. Jangan, aku tak mau maaf kau lagi. Tak boleh. Apapun, kamu masih berada dalam ikatan istri kepada dia. Kerana Allah mencintai hamba yang suka memaafkan. Itu dia, maafkan sajalah. Suami biasalah, suamimu tu orang laki itu banyak pikiran, banyak fikir, banyak kerja. Bukan hanya satu masalah. Ya, okey, itu tadi pesan kepada istri. Sekarang pesan untuk kita suami. Ingat. Pesan untuk para suami. Yang pertama, jangan tunggu istrimu berubah dingin, berubah sejuk. Jangan tunggu. Bagi dia panas selalu. Hangat selalu dengan kita, hangat dalam hubungan yang hangat, hubungan yang harmonis selalu. Jangan tunggu dia tu diam, tak bercakap selama-lamanya lagi. Jangan tunggu tu. Jangan tunggu ia berhenti bercerita. Kalau biasa dia suka cerita,
tengok ini dah berubah lah ujung-ujung bulan ni dah. Ini dah lain. Ini ada isyarat. Jangan tunggu dia berhenti tak bercerita. Jangan tunggu ia lebih banyak diam. Kalau dah tengok perubahan dia dah diam, itu kena dekat, tanya, komunikasi. Kerana sering sekali diam seorang istri bukan tanda semuanya baik-baik saja. Kalau bahasa kami itu dia didiamin sama istrinya, dia bahaya. Ataupun kita cerita sama kawan, aku selama ini aku sedang didiamin oleh istriku, itu udah bahaya, warning kepada kita. Karena seringkali diam seorang istri bukan tanda semuanya baik-baik saja. Diamnya adalah cerita yang tidak lagi mampu diucapkan. Tak sanggup lagi. Semalam dah cerita, dah kata ada. Sekarang tak sanggup lagi. Diam, itu solusi dia. Itu dia. Maka sama-sama suami istri renungkan. Renungan. Bayangkan suatu malam istrimu masih tidur di sampingmu, tetapi hatinya sudah sangat jauh darimu. Raga milik kita, hati milik orang. Rugi lah. Samping kita tidur, tapi hati entah kemana-mana pergi. Perasaan entah kemana-mana dia pergi itu. Ia masih memasak, masih membasuh, cuci baju, masih melayani, tetapi semua dilakukan hanya sebagai kewajiban saja. Hak dan kewajiban dia saja. Hati tak ada lagi. Tetapi semua dilakukan hanya sebagai kewajiban, bukan lagi karena cinta. Bukankah itu kehilangan yang paling menyedihkan? Terpukul hati kita ketika tahu istri dah berpindah hati, ketika tahu istri hatinya tak lagi bersama kita, walaupun jasad dan tubuhnya bersama kita. Maka sebagai penutup, rumah tangga bukan mencari siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling dahulu meminta maaf. Bukan mencari siapa yang paling dahulu memeluk, tetapi siapa yang paling dahulu merendahkan ego. Karena wanita tidak memerlukan suami yang sempurna. Wanita memerlukan suami yang membuatnya merasa dicintai setiap hari. Dan laki-laki sejati bukan yang mampu menaklukkan banyak wanita, tetapi yang mampu menjaga satu hati hingga akhir hayat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ada soalan? Kalau tak ada, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustaz? Ada? Ini apa? Salam. Insya Allah ya Allah.